Rasionya berapa derajat penurunan tanjakan atau turunan itu menentukan efektivitas menggunakan alat itu. Kalau kita menggunakan alat canggih pun kalau kita nggak paham maka kita justru akan rugi. Atlet walaupun powernya besar kalau dia nggak memiliki skill kalau menggunakan alat itu pun tidak akan efektif. Kalau di sepeda ada namanya agility. Agility itu adalah kecepatan dari sisi lain refleks. Agility itu kalau ada lubang, orang akan lompat atau akan menghindar. Itu agility. Agility namanya. Dalam kecepatan tinggi ada yang nyebrang, itu perlu agility. Saya tabrak atau saya hindar, tapi saya ditabrak dari belakang. Ini insting yang sangat kuat, namanya agility. Nah, dalam bersepeda itu yang paling penting adalah ada 3 tahapan. Warming up, inti, dan recovery. Kalau ini tidak ditempuh, kita akan jadi tukang becak. Karena tidak ada teknis mengawali untuk mendapatkan hasil yang kita upayakan hari ini. Hasil hari ini adalah upaya sebulan yang lalu mungkin. Tidak bisa kita seperti makan langsung kenyang. Jadi semua harus proses. Tidak perlu ada yang merasa lebih, tidak ada yang perlu merasa rendah diri. Karena semua proses. Ini adalah tim, bukan pribadi. Nah ini harus namanya tim itu tidak ada yang ingin saling mengalahkan. Betul. Bukan ingin ada yang lebih baik, yang terbaik, tapi sama. Karena ini adalah satu kesatuan. Ya. Kalau di balap sepeda ada namanya time trial, ada namanya teamwork, ada namanya time pursuit, ada namanya team pursuit, ada team time trial. Nah ini mereka tidak bisa satu persatu, finishnya harus bareng. Iya. Karena dihitung adalah keseluruhan hasil waktu semua rombongan itu. Nah ini yang paling singkat aja lah. Iya. Jadi teknis berikutnya nanti bisa siap dulu sebelum berangkat ada pemanasan. Ya. Nah, nanti baru pemanasan ada 2 tahap, pemanasan di luar sepeda dan pemanasan saat mau bersepeda. Jadi pamannya mau nge-lap nih, berapa targetnya? 20 lap dibagi 2 lap warming up, 16 lap inti, 2 lap terakhir recovery. Jangan habis kebut langsung berhenti, salah itu, bahaya. Ada pelari internasional habis finish lari 100 meter langsung mati. Begitu finish tepar beneran. Karena apa? Jantungnya langsung kunci. Dengerin tuh. Nah, ini yang tidak disadari oleh para olahragawan yang tidak mau memahami apa langkah-langkah yang dilakukan. Ini aja buat mungkin semua juga bisa browsing ya. Cuma kadang-kadang ini mengingatkan. Betul. Ya, makanya kalau udah dalinya ngomong kan kita jadi jadi ininya begini. Kita latihan 20 putaran, itu 2 putaran adalah warming up. Warming up dibagi 3. Warming up 1 adalah tahapan ya, basic atau dasar. Yang kedua adalah persiapan kita ini jantung mau dibawa kemana, intensitasnya berapa, RPM-nya berapa. Baru nanti tahap ketiga adalah recovery dari warming up, recovery untuk meneruskan latihan inti. Jadi kalau orang mau balapan itu setelah dia latihan pemanasan di roll, dia harus recovery dulu untuk menentukan dia mau kecepatan atau menggunakan apa. Dia mau berapa persen. Semakin jauh intensitasnya semakin rendah, ya kan? Karena semakin jauh. Beda dengan balapan 200 meter sprint. Semakin dia pendek maka semakin maksimal, dan aerobiknya semakin tinggi. Beda dengan kalau kita jarak jauh maraton, maka akan semakin rendah intensitasnya, tapi volumenya yang besar, volumenya yang jauh. Jadi ada volume, ada intensitas. Volume adalah berapa yang akan kita tempuh, berapa lama atau berapa jauh. Intensitas berapa umurnya, maksimal berapa jantungnya. Jangan disamakan dengan yang muda. yang muda yang mana? Muda. yang muda nih. Tadinya mau begini. Saya udah bangga aja pengen muda ini. Gitu. Nah, nanti kita nih kalau kebanyakan. Siap. Iya. Ya, Makasih. Ini bukan ngajarin, hanya mengingatkan. Siap, makasih Pak. Ini alhamdulillah. Pemanasan jadi mamanya. Kita mau Warning, dia yang rusakin tadi barisan. ini bertahap. Kerucut ini. Itu kan terakhir. Jadi begini, otot itu ditunjang oleh beberapa unsur. Tidak serta merta
kita latihan pasti akan mendapatkan, kadang-kadang kita harus menambahkan apa namanya weight training. Weight training apa? Kita menambahkan beban. Itu untuk melengkapi kekurangan. Kalau kita namanya latihan cross country, sedangkan bahu kita kurang kuat karena medan yang kita latih ini kurang menempuh ke sini, hanya ke otot di bawah, maka kita perlu weight training. Ini Sebaliknya, Rombeng sedang nanti kita untuk mendengarkan intervalnya arahan kurang dari kuat, untuk Pak Giono, standingnya. mantan Kadang atlet dalam nih. cross country itu harus standingnya harus kuat, semua unsur harus terpenuhi. Maka ada kita weight training khusus, ada alat khusus yang kita untuk menopang itu. Jadi nggak cuma kenceng, tapi efektif. Nah, ini yang harus kita tidak mengenal umur, mau muda mau tua, semua yang menggunakan alat itu harus bisa mengendalikan alat dan efektif. Gitu ya. Siap, makasih Om. Saya harus ngomong soalnya di saya juga panggilnya. Itu ya. Ada Siap. pertanyaan yang nggak boleh dijawab? Lain waktu kita sharing-sharing Ya, lagi. silakan mau tanya singkat nggak apa-apa. Nanti mungkin saya bisa prolog atau mungkin nanti kita bisa WA. Ibu saya ada di beliau. Siap, kan ada Mbah. Dan nanti kalau punya putra atau saudara yang usianya 10 sampai 14 tahun ingin jadi atlet, boleh silahkan. Bukan saya yang harus ngelatih, tapi mungkin bapaknya nanti saya kasih ilmu cara melatih independen mandiri. Silahkan. Tuh dengerin yuk, dengerin. Nih, muda-muda nih. Ya, ya. Nih. Nanti kita ada Masih muda tuh. nanti kita ada latihan. Deh, masih muda deh. Nanti ada latihan kompetisi. Latihan kompetisi itu bukan harus balapan. Latihan kompetisi itu latihan yang benar diukur dari 0 sampai sekian. Jadi umpamanya kita berkumpul selama 2 bulan. Ada kalanya kita harus mengukur individual time trial saya berapa sih di Pakansari ini. Kita cari lokasi yang ideal, yang tidak akan pernah berkurang atau bertambah. Dalam satu putaran ini, baik jaraknya atau intensitasnya itu tidak mempengaruhi waktu yang akan datang, tidak berubah. Contohnya Pakansari, velodrome. Velodrome itu dari Indonesia sampai ke manapun, diameternya 330 meter, kemiringannya sekian derajat, itu tidak akan ada yang beda. Ya, nah itu bisa menjadi tolak ukur. Namanya pengen tahu saya identitas saya berapa sih, diambil waktunya. Atau dalam satu rombongan ke arah mana, Katulampa umpamanya, start dari mana? Kadang roda, pemanasannya dari sini, sampai kadang roda, tenggat waktu kali-kali ke sana, tapi jangan maksimal, tapi efektif nyampenya ini dengan rombongan ini berapa persen yang bisa berhasil dan berapa menit. Bukan siapa yang berhasil mencetak tercepat. Rombongan ini bisa berapa. Ini namanya mementingkan kerja sama. Ya. Nanti ada kalanya kenapa harus nempel di belakang, kenapa harus ada di samping, kenapa harus narik. Itu semua ada teknik yang harus dipelajari, tapi tidak bisa instan. Kenapa saya harus nempel dulu? Saya harus pakai RPM berapa? Tidak bisa saya sama dengan beliau ini. Gearnya berapa rasionya? Tidak perlu sama dengan saya. 20. Karena saya punya RPM yang berbeda sedikit dengan beliau, tapi powernya besaran dia. RPM-nya tinggian saya. Karena untuk menang itu tidak hanya cukup power, harus punya speed, harus punya teknik. Namanya aerodinamik. Kenapa saya harus nempel dulu? Baru 100 meter menjelang sini saya lewatin dia. Ini ada beberapa teknik yang nantinya akan perlu dikuasai. Itu ya. Siap. Nanti lama-lama ngantuk ya. Ada, Pak. Nungguin. Nanya silakan. Saya pemula ya. Oh iya Pak. Sama Pak, saya juga dulu. Pemula baru jalan ini. Momen saya jalan jauh. Berhenti.